benci aja sama anak apa gimana? Enggak, saya nggak benci sama sekali. Kenapa sampai mukul 3 kali sekencang itu? Saya pun nggak sadar. Halo pemirsa, selamat pagi. Anakku sayang, nyawa melayang. Bukannya dilimpahi kasih sayang, nyawa bocah perempuan di Tangerang, Banten justru terenggut di tangan ibu kandungnya. Sangat memprihatinkan rasa sayang seorang ibu sirna seketika hanya karena emosi anaknya yang duduk di kelas 1 SD tidak bisa mengerjakan PR saat belajar online. Saya, Digita Verlina, dan inilah Sergap Investigasi. Pemirsa, bocah perempuan di Tangerang, Banten tewas dianiaya oleh ibu kandungnya hanya selang 3 hari jelang ulang tahunnya. Korban dianiaya hanya karena tak bisa mengerjakan PR saat belajar online. Demi menutupi kematian korban bersama sang suami, pelaku menguburkan jasad korban di Lebak, Banten disaksikan saudara kembar korban. Pasangan suami istri ini bahkan merekayasa pembunuhan dan melaporkan korban hilang. Lebih dari 2 pekan pembunuhan bocah berusia 8 tahun berinisial KS akhirnya terbongkar. Berawal dari kecurigaan warga terhadap sebuah makam misterius di TPU Gunung Kendang, Desa Cipalabuh, Cijaku, Lebak, Banten. Warga curiga mendapati makam baru karena sebelumnya tidak ada warga sekitar yang meninggal dunia. 11 tanggal 11 satu kuburan lagi hari Jumat. Terus saya tengok lagi itu tanah turun ke bawah. Saya nama curiga. Saya tusuk pakai kayu. Saya ternyata itu kuburan baru. Terus saya lapor ke RT terus lapor ke desa. Temuan makam misterius ini dilaporkan kepada ketua RT dan aparat desa setempat. Disaksikan polisi saat pembongkaran makam, betapa terkejutnya makam ternyata berisi jasad bocah perempuan di kedalaman sekitar setengah meter. Jasad korban didapati masih mengenakan pakaian dan tidak ditutupi kain kafan. Hasil penyelidikan polisi terungkap korban adalah KS, salah satu putri kembar anak kandung pasangan suami istri Lia Handayani dan Imam Syafei yang dilaporkan hilang 27 Agustus lalu. Polisi menduga Pak Sutri ini menjadi pelaku utama tindak kekerasan yang menewaskan korban. Dari pengakuannya hasil interogasi awal bahwa korban tersebut merupakan masih darah dagingnya. Ini diduga kedua pelaku ini mereka sudah menganiaya korban ini sehingga mengakibatkan meninggal dunia di TKP-nya di kontrakannya di daerah Jakarta. Karena kepanikannya dan dia merasa aman, polisi tidak bisa mengetahui, maka dia menghilangkan jejak untuk menguburkan di wilayah kita Cijaku. Sementara motif yang dilakukan oleh kedua pelaku ini kesal dan gelap mata. Dugaan orang tua korban adalah pelaku pembunuhan diperkuat dengan adanya fakta cangkul yang ditemukan di dekat kuburan korban. Ternyata dipinjam Imam Syafei, ayah korban dari pemilik toko di Gunung Kendang. Kirain saya mau ada yang belanja aja gitu ya, ada yang beli gitu. Ternyata dia pinjam cangkul. Saya tanya buat apa? Buat nguburin kucing yang ketabrak sama saya tadi, Bu. Kucing Angora gitu. Udah gitu, emang dari mana? Dari Jakarta. Ya udah dikasih aja sama suami cangkulnya tersebut. Dia balik lagi ketika bapak-bapak lagi di masjid sholat maghrib.
Penganiayaan bocah kelas 1 SD ini terjadi di rumah kontrakan korban di Kreo, Kota Tangerang, Banten 26 Agustus lalu. Para tetangga tidak menyangka jika korban yang dilaporkan hilang di rumah kakeknya di kawasan Pasar Rumput, Jakarta Selatan ternyata tewas dibunuh orang tuanya. Untuk orang tuanya sendiri, Bu, seperti apa, Bu, di lingkungan masyarakat baik, kata-katanya juga bagus, nggak pernah ini. Ya soalnya orangnya tertutup sih, nggak pernah keluar. Paling kan orangnya ya keluarnya kalau lagi kayak gitu, lagi keluar jajan gitu baru dia ini. pas kejadian meninggal itu, Bu, ada keributan atau tidak, Bu? Nggak pernah kedengaran ada keributan. Cerita ke masyarakat ini apa, Bu? Ke warga sini, Bu, tentang anaknya ini? Tentang hilang. Kehilangan anak. Iya, itu. kehilangan anak. Orang Bu, si Kaisa hilang, diajak ke rumah kakeknya di Pasar Rumput, dia bilang gitu. Peristiwa berawal saat korban dan saudara kembarnya mengerjakan PR tugas sekolah secara online. Namun korban tak bisa mengerjakan PR dan dianiaya ibunya dengan sapu hingga pingsan. Ayah korban panik, kemudian membonceng korban bersama istri dan saudara kembarnya dengan sepeda motor ke Lebak, Banten. Ayah korban berdalih menabrak kucing, meminjam cangkul untuk mengubur korban di pemakaman disaksikan istri dan saudara kembar korban. Orang tua korban dan saudara kembarnya lalu pindah dan mencari rumah kontrakan di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Kemudian merekayasa pembunuhan dengan melapor kehilangan anak ke kantor polisi. Dari ciri-ciri korban saat dilaporkan hilang, ternyata banyak kesamaan dengan jasad bocah yang ditemukan terkubur di TPU Gunung Kendang, Lebak, Banten. Polisi kemudian menangkap pasangan suami istri Lia Handayani dan Imam Syafi'i. Saat penangkapan, pelaku Lia terus menangis menyesali perbuatannya. Gara-gara apa sampai mukul anak sampai kayak gitu? Saya pun Apa, nggak kenapa? tahu, Pak. Benci aja sama anak apa gimana? Enggak, saya nggak benci sama sekali. Kenapa Pak. sampai mukul 3 kali sekencang itu? Saya pun nggak sadar, Pak. Kamu kan ibunya, ya kan? Sampai benci ke anak sampai... Saya nggak benci sama anak saya, Pak. Kenapa sampai mukul kayak Cuman- gitu? Kalau orang nggak benci nggak mungkin. Saya gregetan, Pak. Itu anak lemot. Emang ada kekurangan? Iya, agak ini lemot lah gitu, Pak. Agak on dikit. Pak Sutri ini kemudian dibawa ke Mapolres Lebak untuk diperiksa lebih lanjut. Usai diperiksa, Pak Sutri ini ditetapkan polisi sebagai tersangka pembunuhan terhadap KS, anak kandung mereka. Ironis, bocah ini tewas di tangan ibu kandungnya 3 hari sebelum ulang tahunnya. Pemicunya hanya karena korban tidak bisa mengerjakan PR saat belajar secara online di rumah kontrakannya. Saya menyuruh anak-anak saya nulis yang saya bilang, yang saya ucapin dan saya contohin. Satunya mengikuti, tapi satunya tidak mengikuti. Selain kamu mukul pakai gagang sapu, kamu mukul menggunakan alat apa lagi? Nggak pakai alat apa-apa lagi, cuma pakai gagang sapu sama tangan saya. Nggak mau bawa anak kamu ke rumah sakit loh gitu loh? Apa? Karena saya takut. Namun agar sang istri tidak ditahan, kepada polisi tersangka Imam Syafi'i sempat mengaku sebagai pembunuh anaknya. Agar tidak terlacak, Pak Sutri ini menguburkan jasad anaknya di Cijaku, Lebak, Banten yang merupakan kampung halaman pelaku Lia. Kenapa tidak dibawa ke rumah sakit? Karena saya takut istri saya masuk ke polsek, Pak. Karena saya kasihan sama anak saya yang satunya, nggak ada yang ngurusin, Pak. Sempat melapor ke polisi, melapor apa itu waktu itu? Ini Pak, melapor surat kehilangan anak saya. Tujuannya apa melapor kehilangan? Tujuannya ya satu, biar ibarat kata kehilangan. Dari pengakuan kedua tersangka yang sudah kami amankan ini, memang mereka berpikir awalnya karena si korban ini masih ada nyawa, masih bernafas, jadi mereka berpikir dengan membawa keluar itu si almarhum ini mendapatkan udara segar. Nah, namun di perjalanan yang tadinya mereka ingin membawa ke rumah sakit, ternyata almarhum sudah tidak ada. Sempat bawa ke rumah sakit? Ada niat, namun mereka masih merasa takut karena kan sudah melakukan tindakan pembunuhan ini kan.
Tewasnya korban dengan cara tragis ini membuat keluarga terpukul. Keluarga tidak menyangka Lia bisa berbuat setega itu. Padahal 6 hari sebelum pembunuhan, Lia dan suami serta anak kembarnya sempat menginap di rumah kerabatnya di Lebak, Banten. Datangnya itu tanggal 20, dia 3 hari di sini, 21, 22, 23. Itu sebelum kematian si anaknya? Iya, dia main sini. Dalam rangka apa? Dalam rangka dia silaturahmi aja, mas, saya mau jarah ke orang tuanya, orang tua emaknya, neneknya. Ini waktu ada ditemukan si jasad korban itu, Bapak langsung mengenali nggak, Pak? Saya nggak mengenali, soalnya dia bilangnya hilang gitu, Pak. Nggak tahu itu anak saudara saya, kok saudara saya mah ditutup, jangan aja kali ini saudara saya gitu ya. Usai diotopsi, jasad korban telah dimakamkan kembali di pemakaman Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Kakek korban yang juga ayah kandung pelaku Lia meminta polisi menghukum ibu kandung korban seberat-beratnya karena dikenal temperamen. Pengakuan pelaku katanya ya karena hilaf, kesal sama anak. Ya anak saya cuma jangan ditapak, kalau bisa jangan terlalu diberatkan hukumannya. Ya biar setimpal sama yang dibuat aja dah emosi gitu, cepat marah. Jadi selalu sasarannya anak. Akibat perbuatannya, Pak Sutri ini ditahan di Polres Lebak dan terancam 15 tahun penjara. Sementara seorang putri kembar mereka kini dirawat oleh sang nenek. Menurut kriminolog Universitas Indonesia Adrianus Meliala, anak-anak rentan terhadap tindak kekerasan. Terlebih anak lemah secara fisik maupun kemampuan melindungi diri. Yang lebih memprihatinkan, berbagai tindak kekerasan justru dilakukan oleh orang terdekat dan di dalam rumahnya sendiri. Ya kalau dilihat secara umum, maka kekerasan dalam keluarga ya, itu khususnya terjadi ketika bonding tidak ada. Bonding adalah satu terminologi akademik yang mengacu pada yang namanya ikatan, pada kedekatan antara orang tua dan anak. Gampangnya begini, ketika anak sakit, orang tua nggak bisa tidur. Hubungannya apa? Ya tadi orang tua juga turut merasakan susahnya anak begitu ya. Itulah disebut sebagai bonding. Nah, ketika bonding itu tidak ada, maka ketika kemudian si orang tua marah luar biasa, ya, maka mukulnya juga nggak kira-kira begitu ya. Tim Liputan iNews melaporkan. Terlibat cekcok pasangan suami istri nekat membakar kamar hotel yang dihuninya. Diduga Pak Sutri ini berebut hak asuh anak. Ikuti informasi lengkapnya sesaat lagi, tetaplah di Sergap Investigasi.